Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Line News Today, referensi informasi terkini. Dan kita balik lagi ya di podcast di Line News Today. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial kembali. Tamu-tamu yang hebat, narasumber yang menginspirasi kita semuanya. Dan kita akan coba kenalan siapakah tamu istimewa kita pada hari ini. Baiklah, saya akan menyapa dulu nih. Selamat malam. Selamat malam. Saya boleh panggilnya ini apa nih? Mas, Bang atau Cak? Panggil Cak saja. Cak aja. Cak Jainal. Dengan Cak Jainal. Oke. Cak Jainal dari Relawan Birunya Cinta. Iya. Oke. Cak Jainal, boleh dong perkenalkan Cak Jainal sekali lagi bareng ke sahabat-sahabat Line News Today ya. Siapakah Cak Jainal ini? Iya. Cak Jainal ini adalah manusia. Saya ada di Kota Mojokerto. Bertempat tinggal di Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Asli dari Mojokerto ya? Iya. Oke. Cak Jainal, untuk sejak kapan sih Cak Jainal ini bergerak di bidang relawan gini nih? Iya. Kalau saya Birunya Cinta ini belum lama. Tapi saya kecimpung dulu itu pada tahun 2004. Saya ini sudah menjalankan tugas kemanusiaan. Ya, membantu orang yang miskin nggak dapat bantuan atau beras dan lain-lain. Nah, kita ajukan kepada dinas sosial. Oh gitu, jadi dulunya bergerak di bidang sosial lah ya. Iya. Sosial, jadi istilahnya membantu masyarakat yang kurang mampu gitu itu. Jadi Cak Jainal memberikan mengajukan ke pemerintah, habis itu biar dibantu gitu itu. Iya. Terus untuk relawan kemanusiaannya nih, relawan untuk yang kalau ngomong relawan ini kan banyak sekali pergerakannya banyak ya Cak ya. Iya. Di bidang pastinya di bidang sosial, kemanusiaan seperti itu. Kalau yang seperti yang dijalani sekarang ini udah sejak kapan sih? Saya bergerak di Relawan Birunya Cinta ini kan hanya berapa tahun, kira-kira kalau enggak 3 tahun. Tapi dulunya saya bukan Birunya Cinta, RBC. Hanya pakai ini merah putih, terus ini Garuda, cuma pakai rompi biru. Rompi biru. Ya. Nah, itu saya mulai bergerak di bidang evakuasi, ya mayat, terutama itu mayat, penemuan mayat. Ketemunya sama yang begituan iya. ya, gitu. Itu sejak kapan? Masih tadi kan kalau yang bidang sosial Cak Jainal mulai tahun 2004. Kalau udah menangani evakuasi mayat seperti itu sejak kapan? Mulai tahun 2011. 2011. Iya. Oke. Itu saya dulu juga belajar. Jadi saya nggak terus bisa gitu, tidak. Saya dulu. Jadi dulunya sebelumnya kok moro-moro ikut jadi relawan evakuasi gitu itu. Apakah itu kemauannya Cak Jainal sendiri atau disuruh gitu itu? Tidak, saya tidak mengerti waktu itu. Saya ini duduk di warung sate, ketemu teman. Lah teman itu, saya kan bawa HT gitu dulu ya. Oke, bawa HT. Terus teman itu saya nggak kenal. Terus dia bawa HT, saya ditegur. Pas saya duduk di warung sate, kok bawa HT, sama jadi apa? Tulinan bos, gitu. Ayo ikut saya. Ya, kalau ada mayat, kalau ada kobongan kebakaran, ternyata dia itu PMK, namanya Pak Sungkono. Pak Sungkono dari PMK. Iya. Oke. Lah pada waktu itu kan ada HP itu kecil, belum telepon SMS toh. Iya. Terus mari ngono. Terus dia itu memberi nomor. Lah kebetulan saya catat. Lah awalnya evakuasi mayat itu di Kalibrantas, di kota itu di bawahnya jembatan. Pertama kali itu. Pertama kali Cak Zainal evakuasi mayat. Iya. Ya itu, tapi belum Birunya Cinta. Masih tapi tetap pakai rompi biru, sininya merah putih dan Garuda Pancasila gitu. Terus. Awal itu ya Allah,
muntah-muntah karu-karuan. Muntah-muntah. Iya. Saking busuknya itu ya. Iya. Saking busuknya, saking baunya. Terus saya ini malah didorong-dorong sampai tertelungkup di mayat-mayat itu. Saya lebih muntah-muntah lagi sampai lari-lari. Oke. Akhirnya saya diguyu-guyu, tetap saya dipegang. Disuruh untuk mengangkut. Oke. Iya, itu. Itu Jadi yang pertama kali. Iya. Oke. Jadi muntah-muntah. Nah, itu. Jadi ternyata relawan itu harus belajar. Oke. Jadi nggak bisa langsung bisa nggak bisa. Ya itu. Oke, nanti dulu untuk belajarnya nanti dulu. Setelah pengalaman pertama itu tadi, Cak Zainal udah muntah-muntah, Iya. habis itu ketemu mayat yang busuk yang apa ya, udah nggak kelihatan fisik wujudnya gitu itu. Pengalaman pertama yang setelah pulang dari evakuasi tadi yang dialami Cak Zainal, adakah sesuatu yang apa ya, mimpi buruk atau seperti itu? Oh tidak. Enggak. Tidak. Oke, Tidak. oke. Agak dekatnya mic-nya. Oke. Tidak. Oke. Jadi biasa saja. Nggak mimpi atau memimpi atau angan-angan gitu tidak. Saya bangga dan senang. Oke. Cuma gini, wah aku sayangi muntah-muntah begitu. Oke, berarti Cak Zainal di pengalaman pertama itu pun sudah apa ya, udah merasa sendiri, udah bangga, udah seneng lah ya bergerak di bidang evakuasi mayat itu tadi. Iya. Oh gitu. Dan selanjutnya dari apa pengalaman pertama tadi akhirnya Cak Zainal belajar. Iya. Oke. Bisa diceritakan mungkin belajarnya seperti apa itu Cak Zainal? Ternyata saya ini kenal dengan Pak Kasat Reskrim. Namanya Pak Lui. Oh, Kasat Lui. Reskrim Polres Mojokerto Kota. J. Katanya itu ada caranya Pak Zainal. Caranya seperti apa, dan ternyata dihirup. Apanya itu? Baunya. Bau busuknya itu Iya. dihirup. Baunya dihirup, Oke. terus ditelan, bukan diludahkan. Dihirup, disedot, terus ditelan. Tujuannya biar menyatu. Oh, oke. Ya itu. Ya. Terus saya tekuni, saya pelajari kalau ada penemuan-penemuan, dulu banyak penemuan itu. Iya, oke. Kalau sekarang ini tidak seberapa. Oke. Setelah belajar itu tadi langsung dipraktekin. Iya, untuk kedua ketiga kalinya. Dipraktekin dan itu berhasil. Iya. Secara apa namanya? Teknisnya ini Belum belum berhasil, tetap muntah-muntah berarti. Iya, masih belajar. Oh gitu. Iya. Berarti yang istilahnya evakuasi mayat yang kedua setelah mempraktekkan dihirup, ditelan bau Iya. busuknya itu tadi masih muntah-muntah. Iya, nggak bisa langsung. Sekali dua kali gitu nggak bisa langsung Nggak ya. bisa. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak bisa itu langsung terus sukses, itu nggak bisa. Iya. Oke. Kalau ngomongin mayat, evakuasi mayat, akhirnya di sekitar sini juga akhirnya ada gejala-gejala seperti itu ya. Sampai kaget saya. Untuk malah wedi aku Cak Zainal. Wedi aku. Tidak, nggak usah takut. Semua itu wedi. Tuhan lah. Pasrah kepada Tuhan yang Maha Gitu ya. Kuasa. Tapi mengkorok kan ngomong gini. Oke, Cak Zainal, selain menghirup bau dari mayat itu tadi, apakah ada trik tersendiri untuk evakuasi mayat yang sudah udah membusuk seperti itu? Iya. Nggak, itu karena seringnya evakuasi akhirnya sudah terbiasa. Hanya itu. Iya. Berarti nelen itu tadi juga ya salah satu juga, tapi akhirnya karena terbiasa akhirnya itu ya kebal lah ya dengan bau busuk ya. Itulah, gitu. kebal. Oh, seperti itu. Terus ini nih, kalau untuk mayat busuk, evakuasi mayat yang sudah mungkin kalau di air itu cepat membusuk ya. Kalau di air nggak cepat membusuk. Oh. Lebih-lebih di daratan. Oh, lebih. Karena air kan kena dinginnya air. Kena cahaya juga ya. Tapi kalau di daratan itu kan kena sinar matahari. Nggak kena aja, air. Ya? Itu lebih busuk. Iya. Baunya lebih mana? Iya, lebih busuk. Lebih busuk dari Iya. yang di mayat yang di air berarti ya. Iya, betul. Ya Ya, itu. Allah, gitu.
terus evakuasinya, kalau mayat yang di air itu tadi, apakah dia kalau diangkat gitu, istilahnya kulitnya atau itunya nggak hancur gitu itu? Oh iya, ya itu. Kita kan pakai sarung tangan. Oke, ya. Itu licin. Licin yiyit. Oh licin. Iya. Yiyit gitu rasanya. Nggak seperti kan ini kan. Iya, Itu enak pegangannya, keset lah ya. seperti megang belut. Oh. Ada telusur-telusurnya. Seperti itu. Gitu tuh kaku ya? Mereka posisinya kaku gitu. Iya, kebanyakan itu mayat kalau sudah mengapung itu kaku. Karena itu mesti sudah lebih dari 24 jam. Iya. Kadang-kadang sampai 3 hari. Kalau yang membusuk itu bisa-bisa 4 hari. Iya. Itu kalau di sungai, di sawah itu, itu enak evakuasi seperti itu. Enaknya? Karena di situ kan udaranya bebas. Iya. Oh, maksudnya tempatnya los lah ya iya, gitu. bisa angin ke sana, ke sana. Enggak. Ya, yang lebih berat itu evakuasi mayat membusuk yang seperti di ruangan. Oh, ya kapan hari yang pernah saya lihat juga di sosial media itu Cak Zainal yang di kos-kosan gitu tuh. Iya itu. Oh, gitu. Karena kan nggak ada udaranya. Mula ae nang kono mambune Iya, ya, nang ruangan ya. di situ. Ventilasinya nggak ada gitu ya. Iya. Gitu. Nah, semua itu ada trik. Sebetulnya ada trik. Walaupun mayat membusuk seperti apa di ruangan, triknya yaitu lebih cepat lebih baik. Kalau lama-lama mesti ini ngeluh. Oh gitu ya. Pokoknya Iya. buka pintu langsung dimasukin Iya. kantong gitu. Iya. Ya mesti bau mesti. Iya. Nah, karena kita sudah terbiasa walaupun bau ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terbiasa, buka pintu saja itu sudah menggilan dia. Ya itulah. Coba Ya. itu kan ada ya, yang kemarin-kemarin itu di media-media itu kan ada. Ya. Kita evakuasi. Benar. Ya, Iya. yang di dalam ruangan di Dalam hotel. ruangan. Itu ya. Iya, seperti itu. Gitu itu kalau dalam evakuasi mayat itu biasanya Cak Zainal berapa orang sih biasanya? Kalau ya kita ini begini, kita evakuasi itu kan ada berita. Lah di situ ada grup. Grup itu dimasukkan ada penemuan mayat. Nah, tergantung mereka mau berangkat apa tidak. Enggak gitu. Iya. Tapi biasanya kalau di TKP gitu itu ada berapa orang tuh Cak biasanya? Iya. Kalau jumlahnya banyak relawan paling yang datang ya 3 atau 1, itu 2 evakuasi mayat ya. Tapi Iya. nanti juga dibantu dengan pihak kepolisian pastinya. Iya. Biasanya untuk penyidikan dan sebagainya gitu ya Cak ya. Lah untuk kalau di TKP itu memangnya harus nunggu komando dari tim identifikasi. Nah itu. Jadi ini juga perlu kita informasikan ya kepada sahabat Line News Iya. Cak Zainal. Jadi kita juga mengedukasi juga. Jadi Iya. buat teman-teman ya, itu berlaku juga untuk kecelakaan juga. Iya. Kecelakaan maupun kematian yang secara mendadak atau di rumah gitu itu juga iya. evakuasinya harus menunggu dari pihak kepolisian. Begini, kalau evakuasi kecelakaan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup itu tidak perlu menunggu petugas. Oh gitu. Cepat-cepat dievakuasi, Ya. dibawa ke rumah sakit umum. Itu perlu diselamatkan. Oh benar ya benar. Oke, saya mengerti berarti. Jadi gini, kita coba mengedukasi sahabat Line News Cak Zainal. Jadi Iya. berarti kalau untuk seperti korban yang udah meninggal kecelakaan maupun yang ada dimanapun ya. Jadi sahabat Line News kalau menemukan hal seperti itu cuma harus melaporkan aja ya. Jadi Iya. nggak boleh untuk menyentuh ataupun mengevakuasi secara mandiri gitu itu. Boleh kalau relawan boleh. Kalau relawan Iya, boleh. Tapi iya. kalau warga umum gitu tuh bolehkah? Warga umum itu boleh, tapi harus ada syaratnya. Kalau masih hidup, segera dievakuasi, Ya. dibawa ke rumah sakit biar sembuh. Nggih. Kalau sudah mati, itu kalau kecelakaan loh ya, Ya.
itu sebetulnya itu digaris dulu. Lah iya Cak, Iya. berarti kan karena kan itu perlu adanya suatu penyelidikan dari pihak kepolisian. Iya. Jadi kan itu kan karena barang bukti gitu loh Cak. Iya. Apa benar memang jadi kita nggak boleh secara langsung untuk menyingkirkan gitu, harus nunggu pihak kepolisian pastinya. Nah, gini, kebanyakan itu kalau kita datang, yang meninggal dunia kecelakaan itu sudah dibawa di pinggir. Oh iya, soalnya biar lalu lintasnya lancar kalau kecelakaan, nggih. Kalau kita yang tahu di tengah-tengah, kita garis dulu, saya gambar. Oh, Kemudian gitu. dipinggirkan. J. Setelah dipinggirkan, ditutup. Oke. Nah, setelah ditutup, nunggu unit laka datang atau petugas. Mm-mm. Kadang-kadang di situ sudah ada petugas, Ya. tapi dia tidak bisa mengatasi. Oke. Hanya- Nggak berani mungkin. Nggak. Nggak berani atau gimana? Enggak, kan dia mengatur jalan. Oh, jalan. Iya, Oke. biar itu tidak ketubruk. Oke. Nah, kita datang, kita gambar. Setelah kita gambar, terus kita bawa ke pinggir. Mm-mm. Saya tutupi. Oke. Nah. Yang unik ini kenapa kok ditutupi, Cak? Iya, ditutupi itu kan manusia. Oh, Jadi gitu ya. biar enggak dilihat orang banyak manusia mati kok gak ditutupi. Oh, gitu ya. Iya. Harus itu ya, Cak ya. Iya. Oh. Itu yang penting sebetulnya. Harus ditutup. Oke. Ya itu. Cak Jenal. Kalau ngomongin mayat ini kan apa namanya? Saya jadi ngeri juga ngomongin kayak gini. Yang paling apa ya? Pengalaman Cak Zainal evakuasi mayat yang apa ya? Ya kalau ngomong menyeramkan atau mungkin atau sulit juga gitu Iya. itu di mana? Kapan gitu loh. Sulit. Atau sulit evakuasinya Iya. atau pada waktu itu paling menegangkan atau menyeramkan lah gitu loh. Mungkin ya kalau tadi kecelakaan yang seperti apa sih? Ah gitu loh. Kalau kecelakaan itu yang paling sulit itu orang itu pengemudi terus kecelakaan itu terjepit. Kejepit. Iya. Oke. Tapi itu ada trik, semua ada trik. Mm-mm. Ya. Itu saya yang sering menangani itu kalau kejepit saya kasih tampar Apanya, Cak? kepalanya mobil. Oh. Terus saya cari mobil. Lah tampar itu saya suruh narik mobil itu. Pak, tolong ini tampar ditarik. Oh. Nah, nanti kan ditarik. Mobilnya nggak ikut. Enggak, mobilnya kan diganjel atau macet nggak bisa jalan. Terus ditarik. Jadi kepalanya mobil itu kan ditarik kan belendung gini ya. Nah itu baru orangnya yang meninggal, supirnya itu diambil. Oh gitu. Jadi saya siap tampar itu saya. Oh jadi kemana-mana Cak Zainal bawa tampar. Iya. Habis itu bawa apa lagi? Bawa Kapur. saya bawa kantong mayat. Kantong mayat bawa. Ya Allah. Tapi gitu itu cuma sekali pakai atau dibersihkan bawa lagi? Iya itu sekali pakai. Sekali pakai Iya. ya. Oh gitu kirain habis dipakai dibersihkan bawa dilempit lagi kemana-mana ngikut gitu ya. Kantongan. Terus apa lagi? Tadi tampar. Ya. Habis itu kantong mayat. Bawa apa lagi? Kapur. Kapur untuk tadi ya garisin itu tadi Kapur ya. itu cuilane itu loh yang buat rumah itu loh. Gamping. Yang ngumpaknya segi 4 itu kan ada Oke. cuil. Itu jadi besar sekian. Oh. Itu dibuat nulis bisa. Oke. Jadi putih gitu. Jadi 3 itu yang dibawa. Ya, Minyak kayu putih atau apa? Parfum gitu itu? tidak. Enggak ya. Los berarti. Iya itu. Dan saya selalu siap sarung tangan. Sarung tangan, untuk Masker. biar steril itu. Kalau tadi ya. dulu belum ada masker-masker. Ya. Oh, Saya nggak pernah pakai Los, masker. Iya. lamaran gitu itu. Iya. Kalau saya pakai masker lebih-lebih saya ini bisa muntah-muntah. kalau dulu. Iya, menekan kan gini. Oh, gitu. Jadi mayat- Udaranya malah sirkulasi udaranya malah sedikit ya. Iya. Mayat sebusuk apapun saya nggak pernah pakai masker. Karena ini undang-undangnya pakai masker. Oh, Saya harus pakai masker. Momen pandemik ini ya, Cak ya. Iya. Gitu, itu. Si Cak aku nonton irungnya sampean, Cak. Kok ketoke towebel.
Ini lho tebel mangkane gak kerasano iku belas lho. Mayat bau sekali tapi nggak bisa merasakan Cak Zainal ini ya. Itu gitu. sudah terbiasa karena kita sudah menjalani kemanusiaan, mengambil mayat ini sudah lama sekali. Oke. Jadi kebal gitu loh. Oke, Iya. itu ya. Terus ya tadi yang paling sulit mayat korban kecelakaan kejepit ya, kecelakaan kejepit mobil itu tadi triknya seperti itu. Terus kalau kecelakaan yang sampai hancur itu Cak, biasanya itu orang ketabrak sepur. Orang ketabrak kereta api. Iya, kereta api. Iya, itu iya. morat mayat gak karu-karuan. Ya Sampai Allah. kakinya itu di sana. Sampai dulu itu pernah kepalanya hilang. Ya Allah. Tapi- Itu nyari sampai dapat Cak Zainal. Tapi tetap ketemu. Itu kejadiannya malam, siang, pagi? Malam itu. Malam. Iya, malam. Cak Di- Zainal datang juga tepat malam itu juga Oh iya. Jadi saya ini 24 jam Oke. siap menjalankan tugas. Oh. Kadang-kadang saya ini nggak tahu kalau ada TKP. Iya. Karena nggak ada yang memberitahu. Oh, gitu. Pokoknya siap saya. Ya. Nah maka itu kalau ada TKP dimanapun, tolong saya ditelepon, dihubungi. Oh, gitu. Nanti kita Gitu. bisa dicatat nomor infonya ya. Nanti Cak Zainal ya. Oh, ya, gitu. siap. Gitu. Oh, kalau tadi korban ketabrak kereta api gitu itu mencari semua organ tubuhnya gitu ya. Harus Iya. dapat semuanya. Sampai bersih, sampai daging kepala-kepala yang pecah-pecah itu, rambut-rambut itu harus bersih. Tidak boleh ada yang tersisa. Oh, gitu. Iya. Itu sampai hancur lebur atau gimana, Cak? Iya, morat-marit pokoknya, nggak Morat-marit. karu-karuan. Karena bisa dibayangkan sih, orang itu sepur itu seperti itu, terus orang ketabrak, Iya. mesti hancur. Kalau keserempet itu jatuh, Jatuh. masih utuh. Oke. Kalau sudah terketabrak, ya itu. Ya Allah, sampai kepalanya hilang nggak ketemu Iya. gitu ya, Cak ya? Putus. Nah, di prajurit Kulon, itu di Desa Ngilis, itu pernah Oke. sampai kepalanya ini putus di bawah, terus badannya di atas. Heeh. Ya itu, kita ngambil seperti ini. Lah kan banyak yang ingin tahu. Iya. Ternyata ingin tahu saya kasih ini loh. Siapa sih iku gitu loh. Gini, Pak, ingin tahu Pak, kepalanya seperti apa? Ya Saya Allah. ginikan. Lu lari, malah lari. Ya lari toh, Cak. Iya. Meskipun sopo ae ditutuin das ini. Lah katanya loh, Pak Jenal kepingin tahu kepalanya ini. Ya. Lu lari ya. Iya. Itu ketemunya berapa ratus meter itu, Cak? Kepala dekat. Dekat di kepala itu ya? Iya, putus Pada waktu jatuh itu? di kebun. Putus ya Allah. pokoknya. Mm-mm. Badannya masih utuh. Heeh. Kepalanya putus. Heeh. Mm-mm. Pernah itu. Ya Allah, kereta api ya. Iya. Kalau yang itu, yang hancur sampai otaknya itu, Cak. Aduh, Ya, tapi tetap kita sampai bersih sampai evakuasi. bersih. Jadi Sa- kita saya pernah dengar itu katanya sampai kayak aduh dikumpulin itu sampai kayak apa gitu ya, Cak. Iya, memang itu benarkah seperti itu, Cak? iya, memang itu sudah menjadi tanggung jawab relawan seperti kita. Mm-mm. Ya, seperti kita loh ya. Ya, oke. Relawan itu yang kita ngomong ini saya, relawan saya. Ya. Jadi saya sendiri relawan birunya cinta. Hmm. Jadi harus bersih. Kan pakai sarung tangan. Ya. Saya saya bawa kemana-mana ini Mana-mana bawa ya. Iya. Coba lihat. bawa sarung tangan. Oh, ini baru iya, ini ya. nanti Loh. dibuka. Ya, ya, Nah ya. ini ini. Nah coba Oh. ini baru. Nah ini dipakai. Mm-mm. Gini. Itu sekali pakai, Cak ya. Tetap ya sama aja ya nanti sekali dipakai. pakai ya. Sebelum evakuasi ini dipakai. Begini. Oh, gitu. Nah jadi begini. Ini kita praktek ya. Oh, oke. Jadi relawan itu kalau evakuasi Warnanya kok nggak biru? memang punyanya ini. Ya. Oh gitu. Iya. Biasanya kan kalau birunya cinta Iya. itu kan semuanya Oh, warnanya biru iya. gitu loh. Nah ini ya. Iya. Nah, seperti ini. Eh, Ini untuk evakuasi nyakupi apapun pakai ini. oh gitu. Gitu.
Iya. Memang harus. Ya. Tidak boleh nggak pakai. Ya. Ya. Karena darah, ya. Darahnya itu manusia kan nggak sama. Oke. Kita darah A. Heeh. Terus itu nanti darahnya apa? Kalau nggak pakai ini, Oke. terus menempel. Oh, gitu. Menempel itu bisa menjadi penyakit. Oh, Ya. ini informasi lagi nih ya. Iya. Informasi lagi buat kalian ya. Jadi kalau darah-darah, penyakit. ya, Ya. bisa jadi penyakit ya. Cak? Iya, penyakit. Harus. Harus benar. Ini SOP-nya harus pakai ini. SOP-nya. Iya. Oke, ya. Jadi Saya ini semua itu belajar. Mm-mm. Jadi saya pakai ini dulu dipelajari. Oke, selain pakai sarung tangan, ada SOP apa lagi nih untuk jadi seorang relawan? Iya. Sebagai seorang relawan itu apa aja SOP-nya? SOP-nya lihat saja TKP-nya apa. Oke, itu kalau sarung tangan yang di darat. Di darat air juga sama aja lah ya. Sama. Haruslah. Memang Ya. harus pakai ini. Ya, oke. Nah, sekarang kalau di sungai, Heeh. SOP-nya harus pakai pelampung. Pelampung. Iya. Oke. Ah, Apakah harus kalau yang di sungai itu apakah kita harus jegur gitu itu untuk menyelamatkannya untuk mengevakuasinya? Iya. Mm-mm. Evakuasi itu harus pakai pelampung. Kalau tidak, kita tenggelam. Oh, Walaupun gitu. kita bisa berenang. Ya. Nah, ini tolong ya. Siapa saja walaupun bisa berenang, jangan ceroboh. Orang itu ada apesnya. Dengerin tuh ya sahabat Lainus Iya. gitu. Ya itu. Oke. Harus pakai pelampung. Apakah pernah ada pengalaman mungkin Cak Zainal? Oh iya, saya dulu awal jadi relawan senang-senangnya. Semangat ya. Terus Ada mayat saya nggak pakai pelampung, saya kan belum ngerti SOP. Di mana tuh? Sungai mana? Di Sungai Mojosari, daerah Mojosari. wilayah Tarik, Sungai kecil itu, sungai kecil atau gede? Sungai Brantas. Sungai Brantas ya, pantas saya ya. Iya. Terus Saya oke. terus copot baju, Mm-mm. terus saya berenang. Maunya mayat itu kan mengapung. Ya. Namanya manusia harus dipinggirkan. Oke. Saya jeguri, Oke, sampean jeguri. saya kelelep. Kelelep? Iya. Loh. Karena nggak pakai pelampung. Apa? Capek apa kena arus? Iya. Karena capek atau kena arus? Karena capek. Capek. Kita kan sudah usia. Terus Brantas itu arus. kan lebar ya. Ya. Lah kalau saya dari atas itu kelihatannya biasa. Ndek ngono kata ya Iya. gitu. Setelah saya jegur aja, ternyata nggak nutut, Nggak nutup. tenggelam. Terus saya. terus ada yang menyelamatkan gitu? Iya. Akhirnya Cak, Ya gimana? alhamdulillah ya. Kita ini semua itu gini, orang tenggelam itu ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Itu yang membuat Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Ya benar. alhamdulillah ada orang motong pohon pisang. Pohon Saya pisang. ini walaupun sudah parah, tapi saya ini tajam mata saya. Cak Zainal udah tolong Oh gitu. iya iya. Oke. Iya. Terus itu diselorotkan di sungai. Heeh. Terus saya rangkul gini, saya minggir. Oh, Sudah. Akhirnya Pokoknya- bisa ke pinggir akhirnya. Ya, Alhamdulillah. pokoknya saya nggak kuat, sudah nggak kuat. Ya alhamdulillah. Saya sampai sekarang masih diberi panjang umur. Nggih, amin. Iya, itu. Ya. Setelah pengalaman itu tadi akhirnya Cak Zainal mengerti ternyata SOP itu penting sekali berarti. Iya, betul, betul. Makanya kita semua itu silakan untuk semua jangan melanggar SOP. Jadi jangan Ya. sok-sokan jago berenang Ya. ada mayat atau korban tenggelam gitu tuh ya, coba untuk menolong. Niatnya sih baik ya, Cak ya. Iya. Kan ada pernah juga kejadian niatnya baik pengen menolong. Tapi akhirnya pada waktu mau menolong mereka malah tenggelam sendiri ya kan. Iya. Ada yang mereka anak-anak latihan LDKS habis itu mereka berenang bareng-bareng tapi niatnya menolong tapi akhirnya malah tenggelam. Iya, Karena betul. itu tadi benar-benar ada SOP-nya juga, Cak ya. Iya. Berarti kemana-mana bawa pelampung, Cak? Tidak. Enggak. Kalau memang tidak bawa pelampung, jangan sekali-kali
terjun ke dalam sungai. Dinteni berarti dinteni minggir berarti. Iya, itu kan ada Basarnas. Oke. Lah kita mengikuti Basarnas. Ya. Basarnas itu yang bawa perahu. Oke. Kita yang hanya menolong untuk Ya. mengangkut saja. Itu. Jadi Ya. kita sekarang, saya ini sudah mengerti Oke. dengan pengalaman yang kemarin-kemarin itu. Oke. Jadi ada SOP-nya, ada trik-triknya juga, Cak ya? Iya, betul. Oke. Semua itu ada SOP-nya dalam menjalankan tugas.